Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi bab 3 mengenai lembaga penjamin simpanan dan otoritas jasa keuangan atau yang biasa kita sebut dengan LPS dan OJK. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Livia Riwandani dengan NIM 202512111021 dan saya bersama teman saya. Saya Reza Putri dengan NIM 021110. Selanjutnya, ada beberapa aspek pembahasan di sini yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada latar belakang, lalu yang kedua ada pengertian, visi dan misi, lalu yang keempat ada fungsi, yang kelima tugas, yang keenam wewenang, selanjutnya ada program penjamin LPS, lalu yang ke-8 ada manfaat LPS, lalu yang terakhir ada penyelesaian atau resolusi bank gagal. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Yang pertama, tahun 1998 adalah tahun krisis keuangan di kawasan Asia termasuk di Indonesia. Jadi krisis ini tentunya mempengaruhi ekonomi yang juga berimbas di dunia perbankan. Di Indonesia terdapat 16 bank yang dilikuidasi atau menjadi korban. Hal ini menjadikan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia. Lalu ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Kebijakan ini terkait pemberian jaminan atas semua kewajiban pembayaran oleh perbankan kepada pihak lain yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Kepres Nomor 193 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank dan pengkreditan rakyat. Dari krisis keuangan di kawasan Asia ini juga terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu kebijakan pemerintah dalam Kepres ini terbukti dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan. Lalu efek negatifnya itu munculnya moral hazard bagi pengelola perbankan maupun masyarakat di lingkungan perbankan akibat terlalu luas ruang lingkup penjamin yang diberikan pemerintah. Dari efek tersebut, merasa perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan secara terbatas. Lalu, dari masalah krisis keuangan yang mempengaruhi dunia perbankan, akhirnya pemerintah Indonesia menghadirkan sebuah lembaga yang disebut dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau disingkat sebagai LPS. Selanjutnya ada pengertian LPS sendiri. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang akuntabel, transparan, dan independen. Jadi di sini yang dimaksud dengan akuntabel itu lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas tugas, keputusan maupun tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berkepentingan atau yang memiliki kewenangan. Lalu secara transparan, di mana proses atau kebijakan ini dilakukan secara terbuka, secara umum kepada masyarakat. Lalu independen, di mana lembaga ini dapat berdiri sendiri, bebas dari intervensi atau pengaruh pihak dari luar yang menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya ada visi dan misi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari visi misi LPS itu sendiri. Yang pertama, menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah. Yang kedua, melaksanakan reaksi bank yang efektif dan efisien. Ketiga, melaksanakan penanganan krisis melalui kompleks melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien, dan berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional melalui organisasi yang kompeten. Next, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari lembaga penjamin simpanan. Yang pertama itu lembaga menjamin simpanan nasabah. Jadi lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama untuk menjamin simpanan nasabah di bank. Hal ini berarti ketika masyarakat menyimpan uang dalam bentuk tabungan, berarti simpanan itu dilindungi oleh lembaga tersebut. Juga ada beberapa syarat yang memang harus dimiliki oleh nasabah tersebut. Yang pertama itu simpanan tercatat secara resmi di bank. Lalu yang kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjamin yang diumumkan oleh LPS. Lalu yang ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Nah, dengan adanya jaminan ini, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan seluruh simpanannya jika suatu bank mengalami masalah atau bahkan kerugian besar. Lalu yang kedua, memelihara sistem pemeliharaan perbankan. LPS juga memiliki fungsi dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, karena perbankan merupakan tulang punggung sistem keuangan nasional sebagai besar transaksi keuangan, penyaluran kredit, hingga pengelolaan dana masyarakat yang dilakukan lewat bank. Lalu bagaimana sih LPS memelihara stabilitas keuangan? LPS ini bekerja sama dengan BI dan tentunya juga bersama OJK melalui koordinasi dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau yang biasa disingkat dengan FKSSK. Lalu jika bank ini menunjukkan tanda-tanda kesulitan, LPS bersama OJK melakukan langkah antisipasi agar masalah tersebut tidak meluas ke bank lain. Lalu yang ketiga, melindungi dana masyarakat. Fungsi ini jadi dana masyarakat itu sumber dana terbesar di bank, kemudian digunakan untuk membiayai kredit, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Tanpa perlindungan dari LPS, masyarakat akan ragu untuk menyimpan uangnya di bank yang akhirnya bisa melemahkan fungsi intermediasi perbankan. Oleh karena itu, perlindungan dana masyarakat adalah esensi utama di keberadaannya LPS. Lalu yang keempat ada melakukan resolusi bank. Resolusi bank adalah langkah untuk menangani bank yang bermasalah. Jadi tugas ini sangat penting karena tidak semua bank yang menghadapi kesulitan bisa langsung ditutup. Dalam beberapa kasus ini, bank bisa diselamatkan agar tetap beroperasi. Tujuan resolusi bank itu yang pertama memastikan nasabah tetap terlindungi. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas sistem perbankan. Lalu yang ketiga, mengurangi potensi kerugian terhadap akibat krisis. Lalu yang kelima, menjaga kepercayaan publik. Menjaga kepercayaan publik ini modal utama sistem perbankan. Mungkin tanpa kepercayaan, masyarakat juga akan menarik dana secara besar-besaran dan justru itu mempercepat kebangkrutan bank. Lalu bagaimana sih cara LPS itu sendiri menjaga kepercayaan publik? Yang pertama dengan menjamin simpanan nasabah secara nyata, lalu yang kedua dengan menangani bank gagal secara transparan dan adil. Yang ketiga dengan
dengan mengumumkan tingkat bunga penjamin secara berkala sehingga masyarakat tahu batas aman simpanan mereka tuh bagaimana. Terus yang terakhir, dengan menunjukkan bahwa ada sistem perlindungan yang kuat jika bank bermasalah. Lalu yang selanjutnya itu turut aktif dalam pemeliharaan stabilitas sistem perbankan dengan kewenangannya. Next, tugas LPS akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang tugas dari LPS itu sendiri. Yang pertama, memutuskan serta menetapkan kebijakan atas pelaksanaan penjaminan simpanan. LPS tidak hanya sekedar menjamin dana nasabah, tapi juga membuat aturan mengenai batas maksimal simpanan yang dijamin, kriteria simpanan yang layak dijamin, serta syarat-syarat. Contohnya, menentukan jumlah maksimal penjaminan. Saat ini 2 miliar per nasabah per. Yang kedua, melaksanakan penjaminan atas simpanan. Ini adalah fungsi utama LPS, yaitu memberikan jaminan atas simpanan nasabah seperti tabungan, deposito, dan giro. Jika bank atau dilikuidasi, LPS wajib bayar klaim simpanan yang kepada nasabah sesuai aturan yang berlaku. Ketiga, merumuskan serta menetapkan dalam rangka mengambil bagian untuk turut aktif memelihara stabilitas sistem. LPS tidak hanya pasif menunggu bank gagal, tetapi juga ikut menjaga kesehatan sistem perbankan. Caranya, melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta kebijakan internal untuk mendukung stabilitas keuangan nasional. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam penyelesaian bank gagal yang tidak dapat berdampak sistemik. Non-sistemik adalah bank yang bermasalah tapi tidak mengancam keuangan secara keseluruhan. LPS memiliki kewenangan untuk menangani langsung, misalnya dengan menjual aset bank, menutup bank, mengalihkan simpanan ke bank lain, atau membentuk perantara atau bridge bank. Yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang dapat berdampak sistemik. Bank gagal sistemik adalah bank besar atau penting yang jika gagal bisa mengganggu stabilitas keuangan nasional. Misalnya, bank dengan aset besar atau jumlah nasabah yang sangat banyak. Dalam kasus ini, LPS menangani bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Tujuannya untuk menghindari efek domino yang bisa memicu krisis perbankan. Selanjutnya, wewenang lembaga pinjaman simpanan. Yang pertama itu menetapkan serta memungut premi penjamin. Jadi ketika bank gagal, nasabah berhak menerima kembali simpanan sesuai dengan batas pinjamannya. Tetapi LPS juga memberikan syarat kepada nasabah. Yang pertama, syarat simpanan yang dijamin tercatat di pembukuan tingkat bunga yang tidak lebih dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Lalu yang kedua, ada prosedur pengajuan klaim. Yang ketiga, ada waktu pencairan klaim. Lalu menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu yang ada. Jadi LPS tidak harus mengerjakan semuanya sendiri, tetapi lembaga ini juga bisa menunjuk pihak ketiga, misalnya konsultan hukum, angkutan publik, atau bank lain untuk membantu pembayaran klaim. Dan hal ini justru bisa mempercepat proses pelaksanaan tugas LPS. Lalu yang keempat, melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan bank terkait penjaminan simpanan.
LPS ini wajib melakukan edukasi publik agar masyarakat tahu hak dan kewajiban kewajibannya itu seperti apa. Lalu penyuluhan ini diberikan kepada bank supaya bank memahami kewajiban premi penjamin dan syarat simpanan yang dijamin. Lalu yang terakhir, dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada anggota atau bank. Jadi jika ada bank yang melanggar kewajiban terkait penjaminan simpanan, misalnya bank ini itu tidak melakukan pembayaran premi. Jadi LPS ini berwenang memberikan sanksi kepada bank tersebut. Bentuk transaksinya juga bisa macam-macam, seperti teguran, denda, atau bahkan bisa sampai penghapusan keanggotaan penjamin yang berarti bank tersebut tidak dijamin oleh LPS lagi. Seperti itu. Lalu selanjutnya program penjamin LPS. Oke, program penjamin LPS. Yang pertama itu data diri daftar simpan nasabah tercatat dalam akuntan bank. Maka simpan semua bukti transaksi kan. Kedua itu ada tingkat bunga yang dimakan nasabah melebihi tingkat bunga jaminan dari LPS. Dan yang terakhir, tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bank, seperti tidak memiliki kredit macet dan melunasi atau membayar kewajiban atas pinjaman. Selanjutnya ada manfaat LPS. Yang pertama, memberikan rasa aman terhadap dana yang disimpan di bank. Tentunya LPS ini memberikan jaminan kepada masyarakat untuk tetap aman menyimpan dananya di bank. Dengan adanya ini, masyarakat nggak perlu khawatir untuk menabung dan tidak perlu khawatir akan mengalami kebangkrutan. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Jadi perbankan ini hanya bisa berjalan jika masyarakatnya percaya untuk menitipkan dananya ke lembaga penjamin simpanan ini. Karena rasa percaya itu penting agar bank bisa terus menjalankan fungsi intermediasinya. Lalu yang ketiga, mengurangi resiko kerugian besar bagi nasabah. Jika sebuah bank gagal, nasabah bisa kehilangan tabungannya. Tapi dengan adanya LPS, nasabah bisa tetap menerima kembali simpanannya hingga batas penjaminan. Artinya resiko kerugian besar berkurang secara signifikan, terutama bagi masyarakat kecil dan menengah. Lalu yang terakhir ini ada resolusi bank atau penyelesaian bank gagal. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita lihat. Yang pertama itu penyertaan modal sementara. Jadi di sini itu bank melakukan penanganan terhadap kegagalan bank yang telah diproses dengan tujuan penyelamatan bank. Caranya dengan melalui penyertaan modal sementara, baik pada bank selain bank sistemik maupun non-sistemik. Hal ini diatur dalam pasal 26 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Maksudnya bank sistemik itu berarti kegagalannya secara menyeluruh. Proses kegagalan ini berdampak bagi seluruh bank. Lalu yang kedua, metode ini LPS akan mengambil alih segala hak dan wewenang untuk kepada pemegang saham, kepemilikan, dan kepengurusan bank. Untuk selanjutnya dilakukan penyetoran modal pada bank yang diputuskan atau diselamatkan. Nah, pada bank sistemik ini, LPS dapat mengikutsertakan pemegang saham dana untuk
melakukan penyetoran modal kepada bank yang diselamatkan atau yang biasa kita sebut dengan Open Bank Assistant atau OBA. Mohon maaf. Selanjutnya, tadi bank sistemik, LPS melakukan mengikutsertakan pemegang saham lama untuk melakukan penyetoran bank kepada bank yang diselamatkan atau yang biasa kita sebut dengan Open Bank Assistance atau OBA. Lalu seluruh biaya itu akan dikeluarkan oleh LPS, lalu diperhitungkan sebagai penambahan modal, lalu disetor kepada LPS pada bank yang diselamatkan. Selanjutnya, LPS akan melakukan investasi terhadap bank yang diselamatkan dalam jangka waktu maksimum 6 tahun untuk bank sistemik dan 5 tahun untuk bank selain bank sistemik, dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Lalu cara yang kedua itu ada likuidasi berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Setelah bank dicabut izin usahanya oleh Lembaga Pengawas Perbankan atau OJK, LPS akan mengambil alih seluruh hak dan wewenang pemegang saham bank tersebut dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi. Selanjutnya, merujuk pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap simpanan, membayarkan simpanan yang layak bayar kepada nasabah sesuai dengan kriterianya. Lalu, tim likuidasi akan melakukan penyelesaian terhadap hak dan kewajiban bank dalam likuidasi, di antaranya melakukan penjualan aset-aset bank, dan melakukan penyelesaian kewajiban kreditur lainnya. Penjualan aset-aset bank dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka pengembalian atau recovery dana penjamin. Lalu yang ketiga ada purchase and assumption yang merujuk pada pasal 23 dan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang PPKSK. Dalam langkah ini, pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank kepada bank penerima. LPS menetapkan kriteria aset dan kewajiban yang dapat dialihkan terkait kriteria aset yang dapat dialihkan secara spesifik yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang PPKSK, di mana tidak terdapat perbedaan untuk kriteria aset yang dialihkan atau good asset antara bank sistemik dan non-bank sistemik. Lalu ada kriteria simpanan yang dapat dialihkan untuk bank sistemik, yaitu seluruh simpanan termasuk pasar uang antar bank atau PUAB dari bank asal yang akan dialihkan kepada bank penerima. Sedangkan untuk bank selain bank sistemik, simpanan yang dapat dialihkan kepada bank penerima adalah simpanan yang dijamin oleh LPS. Bank penerima adalah bank yang beroperasi normal dan terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Lalu terhadap aset dan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria dapat dialihkan dan akan diselesaikan melalui mekanisme likuidasi di mana bank asal akan terlebih dahulu dicabut izin usahanya. Lalu yang terakhir ada bridge bank. Berdasarkan UU PPKSK, metode ini termasuk metode penanganan atau penyelesaian melalui bank perantara adalah metode permasalahan solvabilitas bank oleh LPS dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset atau kewajiban bank asal kepada bank perantara. Bank perantara itu apa sih? Bank perantara adalah bank umum yang didirikan oleh lembaga penjamin simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank yang ditangani lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya, lembaga ini menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Lalu merujuk pada pasal 23 pasal 22 ayat 1 huruf B JO pasal 31 UU PPKSK dalam rangka pengalihan sebagian atau seluruh aset atau kewajiban LPS menetapkan kriteria aset dan kewajiban yang dapat dialihkan. Terkait kriteria aset yang dapat dialihkan secara spesifik diatur dalam pasal 23 UU PPKSK di mana tidak terdapat perbedaan untuk kriteria aset yang dialihkan atau good asset antara bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Lalu adapun terkait kriteria simpanan yang dapat dialihkan untuk bank sistemik adalah seluruh simpanan termasuk pasar uang antar bank dari bank asal yang akan dialihkan kepada bank perantara. Lalu dampak bank sistemik ini beresiko keruntuhan sistem keuangan secara keseluruhan akibat kegagalan atau beberapa institusi keuangan besar yang menciptakan efek domino yang dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi yang sangat parah. Dampak ini terjadi melalui keterkaitan antar bank, lalu menyebar ke pasar modal, bisnis dan masyarakat, serta dipicu oleh isu seperti likuiditas, rumor, dan kepercayaan pasar. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dengan menggunakan uang tunai dan aset-aset lain yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas. Next. Oke, untuk materi selanjutnya sini saya akan menjelaskan otoritas keuangan OJK. Nah, untuk aspek pembahasan yang akan saya bahas dari OJK ini ada latar belakang, 3 landasan pembentukan, pengertian, visi misi, tujuan, fungsi, tugas, wewenang, nilai strategis, asas-asas, dan yang terakhir ada dasar hukum layanan konsumen. Nah, yang pertama itu latar belakang pembentukan OJK. Belakang OJK adalah karena sektor tersebar di beberapa lembaga, seperti Bank Indonesia untuk perbankan, pasar modal. Hal ini menimbulkan tumpang tindih dan celah kawasan. Untuk inilah, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dibentuklah OJK sebagai lembaga independen yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan yang terpadu, transparan, dan efisien. Dari latar belakang ini, jelas bahwa OJK dibentuk untuk seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan
lembaga yang independen. Begitu, pasar menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Lanjut. Selanjutnya, saya dijelaskan oleh Alivia. Materi selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang 3 landasan pembentukan OJK. Jadi yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada yuridis, lalu yang ketiga ada sosiologis. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu landasan yang dibentuk oleh OJK. Yang pertama itu landasan filosofis. Landasan ini mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua ada landasan yuridis. Jadi landasan ini dibentuk pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lalu yang ketiga adalah landasan sosiologis. Yang pertama, landasan ini dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan inovasi finansial telah menciptakan sistem dan saling terkait antara subsektor keuangan, baik dalam keuangan kompleks, dinamis, keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Lalu yang kedua, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan atau konglomerasi, menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Selanjutnya, pengertian dari OJK itu sendiri. Jadi, Otoritas Jasa atau OJK adalah lembaga yang dibentuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyelenggarakan sistem pengawas yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dari pengertian ini, kita bisa simpulkan bahwa OJK hadir sebagai lembaga pengawas terintegrasi yang meliputi seluruh sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun non-bank. Kehadiran OJK sangat penting untuk memastikan industri keuangan di Indonesia berjalan secara sehat, transparan, dan aman bagi masyarakat. Selanjutnya ada visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu visinya menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Lalu ada visinya, yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada tujuan OJK itu sendiri. Yang pertama, mengatur berbagai jasa keuangan. OJK dibentuk dengan mandat utama untuk mengatur berbagai jenis jasa keuangan yang ada di Indonesia. Jasa keuangan ini tidak hanya terbatas pada perbankan, tapi juga meliputi sektor pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, juga aset keuangan digital seperti kripto. Bayangkan jika tidak ada pengaturan jelas, setiap lembaga keuangan bisa saja menawarkan produk seenaknya, tanpa standar, tanpa transparansi, bahkan bisa menipu masyarakat.
Dengan OJK, lembaga keuangan harus beroperasi sesuai aturan hukum, standar operasional, serta prinsip kehati-hatian. Contohnya, ketika membuka rekening di bank, ada identitas, aturan minimum, ketentuan. Semua ini oleh OJK supaya bank menang-menang. Begitu juga ketika perusahaan menjual produk. Mereka wajib menjelaskan dan risiko transparan kepada calon nasabah. Dengan kata lain, adalah lintas keuangan di Indonesia. Tanpa aturan dari OJK, biasa sektor keuangan kacau, bahkan merugikan kesatuan. Nah, untuk yang kedua itu ada mewujudkan sistem keuangan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Tujuan mewujudkan sistem keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan apa sih itu maksudnya? Sistem keuangan itu ibarat mesin dalam perekonomian. Mesin ini lancar, bisa berkembang. Tapi ini dampaknya bisa inflasi. Karena ini berperan agar industri keuangan tumbuh cepat, tapi juga berkualitas dan berjangka panjang. Kata kunci di sini adalah berkelanjutan. Misalnya, OJK tidak hanya fokus pada bank, tapi juga memastikan bank memiliki modal yang cukup untuk bertahan menghadapi risiko. Di sektor fintech, OJK mendorong inovasi, investor mendapat perlindungan dan transaksi fintech. OJK mendorong transaksi digital tetapi tetap dengan regulasi agar menjerumuskan masyarakat. Di pasar modal, OJK mengawasi agar investor mendapat perlindungan dan transaksi berjalan transparan. Dengan demikian, OJK memastikan bahwa pertumbuhan keuangan tidak menimbulkan gelembung atau bubble yang meledak waktu. Sistem keuangan yang berkelanjutan, masyarakat bisa percaya, investor merasa aman, dan ekonomi nasional bisa dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga itu ada melindungi konsumen dan masyarakat. Kita tahu bahwa tidak semua orang memahami produk keuangan secara detail. Banyak masyarakat yang tertarik pada janji keuntungan besar, tapi tidak membaca syarat dan risikonya. Disinilah OJK hadir untuk melindungi masyarakat agar tidak tertipu atau dirugikan. OJK melindungi masyarakat dengan dua cara. Yang pertama itu ada pengawasan preventif. OJK kan semua lembaga keuangan operasi legal dan memiliki resmi. Jika ada legal, OJK menutup atau menindaknya. Contohnya, kasus legal yang memiliki pinjaman bunga mencekik. OJK menindak dengan tegas. Pengawasan kedua itu ada pengawasan kuratif. Kalau ada sengketa antara nasabah dengan lembaga keuangan, OJK bisa menjadi mediator atau membantu menyelesaikan masalah. Itu mereka juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi. Tujuannya supaya masyarakat lebih cerdas dalam memilih produk keuangan, bisa membedakan mana yang resmi dan mana yang beresiko. Dengan perlindungan ini, masyarakat merasa aman, tahu bahwa lembaga negara yang siap membela jadi masalah. Dan ketika masyarakat merasa terlindungi, mereka lebih percaya menggunakan produk keuangan. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi utama berkembangnya sistem keuangan yang sehat. Selanjutnya ada fungsi dari lembaga otoritas jasa keuangan. Ada 4 fungsi yang saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi poin 1 ini maksudnya adalah OJK mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, hingga aset digital secara menyeluruh. Dengan pengawasan yang terintegrasi, tidak ada celah atau tumpang tindih antar lembaga. Lalu yang kedua, memelihara stabilitas keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. Jadi OJK memastikan setiap lembaga keuangan tetap sehat
dan patuh aturan. Tujuannya itu agar sistem keuangan nasional stabil, tidak mudah goyah, dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Jadi OJK ini melindungi masyarakat dari praktik curang lembaga keuangan dan menangani sengketa serta memastikan semua produk keuangan transparan dan tidak merugikan nasabah. Lalu yang terakhir meningkatkan literasi keuangan. Jadi OJK ini aktif untuk mengedukasi masyarakat uh, agar masyarakat lebih paham produk keuangan, juga bisa mengelola uang dengan bijak dan terhindar dari investasi atau pinjaman ilegal yang memang tidak dibuat oleh lembaga itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tugas-tugas dari OJK. Otoritas Keuangan melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. OJK mengawasi seluruh kegiatan perbankan, mulai dari perhimpunan dana nasabah, pemberian kredit, dan manajemen risiko bank. Tujuannya agar bank tetap sehat, mampu memenuhi kewajiban ke nasabah, tidak menimbulkan masalah yang berdampak luas. Misalnya, OJK memastikan bank memiliki kecukupan modal, menjaga likuiditas, dan melakukan praktik yang merugikan masyarakat, seperti bunga transparan atau biaya tinggi. Dengan pengawasan ini, masyarakat bisa lebih percaya untuk menabung atau bertransaksi di bank. Yang selanjutnya itu ada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan aktif, dan karbon. Maka bertanggung jawab kegiatan di pasar modal, termasuk perdagangan saham, obligasi, reksadana, serta instrumen derivatif. Pengawasan ini penting agar transaksi berjalan adil, transparan, dan tidak ada manipulasi pasar. Dan itu juga mulai bursa yang menjadi instrumen baru untuk mendukung ekonomi hijau. Dengan pengawasan ini, investor menemukan pasar modal Indonesia bisa lebih menarik di mata internasional. Yang ketiga itu ada jasa keuangan di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun. OJK mengawasi perusahaan agar selalu mampu membayar klaim nasabah sesuai janji. Begitu juga lembaga penjaminan dan dana pensiun. OJK memastikan dikelola dengan aman, transparan, dan sesuai aturan. Tujuannya adalah melindungi masyarakat sudah mempercayakan dananya untuk kebutuhan masa depan, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau pensiunan. Dengan pengawasan ini, hak konsumen tetap terjamin. Yang keempat itu ada kegiatan keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal venture, lembaga keuangan mikro, dan lainnya. OJK mengatur lembaga pembiayaan seperti leasing, divin, perusahaan modal ventura, hingga lembaga keuangan mikro. Pengawasan ini penting karena lembaga tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat dan UMKM. OJK memastikan mereka tidak bunga atau biaya berlebihan, serta tetap memberikan layanan keuangan yang ada. Itu masyarakat tetap bisa mengembangkan masalah baru. Yang pertama itu ada kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto. Seiring berkembangnya teknologi, banyak produk keuangan digital yang muncul, termasuk aset digital hingga kripto. OJK berperan mengatur dan mengawasi agar inovasi ini bisa berkembang sehat tanpa merugikan masyarakat. Nah, OJK mengatur agar fintech resmi transparan dalam menentukan bunga pinjaman, tidak melakukan pilihan dengan kekerasan, dan melindungi data pribadi konsumen. Dengan pengawasan ini, teknologi dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan malah jadi ancaman. Yang itu pelaku usaha jasa keuangan serta pelaku edukasi dan perlindungan konsumen
Nah, OJK juga mengawasi cara lembaga keuangan berperilaku dalam melayani nasabah. Mereka tidak boleh menipu, menyembunyikan biaya, atau memberikan janji keuntungan palsu. Selain itu, OJK juga aktif mengedukasi masyarakat lewat program literasi keuangan. Literasi yang baik, masyarakat bisa lebih bijak memilih produk keuangan, tahu hak dan kewajiban terkait. Nah, yang terakhir itu ada sektor keuangan terintegrasi, sektor keuangan terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerat keuangan. Nah, banyak perusahaan besar yang memiliki bisnis keuangan berbagai sektor, misalnya bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas. Grup seperti inilah yang disebut konglomerasi. Mengawasi konglomerasi secara terintegrasi agar menimbulkan risiko. Jika satu unit usaha bermasalah, jangan sampai menular ke unit lain dan mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan pengawasan ini, OJK memastikan seluruh sistem keuangan tetap aman. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Alicia. Ya, selanjutnya, selain ada tugas, lembaga ini juga memiliki beberapa wewenang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit satu persatu dari poin-poin yang sudah ada di PowerPoint ini. Yang pertama itu mengatur perizinan lembaga keuangan. Jadi OJK ini berwenang memberikan izin kepada lembaga keuangan yang ingin beroperasi di Indonesia. Tanpa izin OJK, sebuah bank, perusahaan asuransi, atau lembaga pembiayaan tidak boleh beroperasi. Nah, kenapa sih perizinan ini tuh penting? Karena melalui perizinan OJK ini bisa menilai apakah lembaga tersebut layak atau tidak menjalankan usaha jasa keuangannya. Misalnya, apakah bank ini memiliki modal yang cukup, apakah pengurusannya berintegritas, dan apakah produk yang ditawarkan jelas dan sesuai aturan yang sudah dibuat oleh lembaga OJK ini. Nah, dengan adanya izin dari OJK, masyarakat bisa membedakan mana lembaga resmi dan mana yang lembaga tidak resmi atau yang ilegal. Lalu contoh di sini ada contoh nyatanya, jika ada vintage pinjaman online, kita bisa cek di website lembaga OJK apakah sudah berizin atau belum. Dan kalau belum ada izinnya, berarti itu ilegal dan beresiko menipu masyarakat. Lalu yang kedua, mengawasi lembaga keuangan. Setelah lembaga keuangan mendapat izin, tugas OJK selanjutnya itu terus mengawasi kegiatan mereka, dan pengawasan ini dilakukan agar lembaga keuangan tetap patuh pada peraturan dan tidak merugikan masyarakat. Contohnya itu OJK rutin melakukan pemeriksaan laporan keuangan bank dan perusahaan asuransi. Jika ada masalah, OJK akan memberi peringatan dan juga sanksi yang ditentukan oleh lembaga tersebut. Lalu dengan pengawasan ini, sistem keuangan tetap sehat dan masyarakat juga terlindungi. Lalu yang ketiga, menyusun regulasi. OJK juga berwenang membuat aturan atau regulasi di bidang jasa keuangan. Regulasi ini menjadi pedoman bagi semua lembaga keuangan dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, tanpa regulasi ini, lembaga keuangan bisa beroperasi seenaknya yang berpotensi merugikan nasabah tersebut. Dengan adanya regulasi, lembaga ini jadi memiliki standar yang harus dipatuhi. Dan di sini juga ada contohnya. Contohnya yaitu OJK mengeluarkan aturan tentang batas maksimum suku bunga pinjaman online, aturan tentang perlindungan data konsumen, dan aturan kecukupan modal bagi bank.
Semua regulasi ini dibuat agar kegiatan keuangan berjalan adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat luas. Lalu yang keempat, menyelesaikan sengketa. Dalam praktiknya, sering terjadi sengketa antara konsumen dengan lembaga keuangan. Misalnya, nasabah merasa ditipu oleh perusahaan investasi atau klaim asuransi yang ditolak. Disinilah OJK bisa berperan sebagai mediator. OJK bisa membantu menyelesaikan sengketa nasabah dan mendapatkan haknya, serta lembaga keuangan tetap harus bertanggung jawab. Kalau misal sengketa kecil bisa diselesaikan melalui mediasi. Kalau lebih besar, OJK bisa bekerja sama dengan lembaga hukum atau arbitrase. Dengan begitu, konsumen tidak dibiarkan berjuang sendirian melawan lembaga besar. Lalu selanjutnya, mengawasi perilaku pasar. Selain mengawasi laporan keuangan, OJK juga mengawasi perilaku pasar. Mengawasi perilaku pasar itu maksudnya OJK memastikan lembaga keuangan bertindak etis, transparan, dan tidak merugikan banyak konsumen. Jadi misalnya bank tidak boleh menyembunyikan biaya administrasi, perusahaan investasi tidak boleh memberikan janji keuntungan palsu, lalu tidak boleh melakukan penagihan dengan cara mengancam. Nah, dengan adanya pengawasan ini, pasar keuangan bisa berjalan dengan adil, investor, nasabah, dan masyarakat merasa aman karena nasabah tahu ada aturan yang melindungi mereka dari perilaku curang. Nah, yang terakhir, berkolaborasi dengan lembaga terkait. OJK tidak menjalankannya sendiri, tetapi juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga. Ada beberapa lembaga yang memang bekerja sama dengan OJK. Yang pertama itu ada BI. BI ini mengatur kebijakan moneter dan menjaga inflasi. Lalu yang kedua ada LPS, yang materi sudah tadi disampaikan. LPS ini bertugas untuk menangani bank yang gagal. Lalu ada Kementerian Keuangan. Ini bertugas dalam hal kebijakan fiskal dan perpajakan. Lalu yang keempat ada kepolisian dan Kominfo yang bertugas menindak vintage ilegal atau penipuan investasi online. Nah, kolaborasi ini sangat penting karena dunia keuangan sangat kompleks. Dengan sinergi antar lembaga, nasabah, masalah ini bisa ditangani lebih cepat dan tepat. Lalu ada juga contoh kasus pinjaman online ilegal. Saat ini banyak kasus pinjaman ilegal dan OJK bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir aplikasi ilegal tersebut dan dengan kepolisian untuk menangkap pelakunya. Ini membuktikan bahwa OJK tidak bisa jalan sendiri karena harus selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Nah, untuk selanjutnya di sini ada nilai-nilai dari sendiri. Yang pertama itu ada integritas. Nah, OJK menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam setiap kebijakan maupun tindakan. Integritas ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap OJK itu tetap terjaga. Tanpa integritas, pengawasan keuangan bisa disalahgunakan merugikan publik. Yang kedua itu ada profesionalisme. Setiap pegawai dan pengambil kebijakan di OJK harus bekerja dengan kompetensi, keterampilan, tanggung jawab yang tinggi. Profesionalisme memastikan keputusan yang diambil itu objektif, sesuai aturan, dan tidak
dipengaruhi kepentingan pribadi. Yang ketiga itu ada sinergi. OJK tidak bekerja sendirian. Oleh karena itu, OJK itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan beberapa lembaga lain seperti Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, Kominfo, hingga kepolisian. Pengawasan dan perlindungan konsumen lebih efektif. Untuk yang keempat itu ada inklusif. OJK berkomitmen agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan keuangan, termasuk kelompok kecil seperti UMKM atau ini diwujudkan melalui program literasi keuangan dan mendorong bank atau fintech masuk ke daerah terpencil. Dan yang terakhir itu ada visioner. OJK tidak hanya mengurus masalah saat ini, tetapi juga melihat tantangan masa depan, misalnya perkembangan fintech, kripto, dan ekonomi digital. Dengan sikap visioner, OJK bisa menyiapkan regulasi yang sesuai agar sistem keuangan Indonesia siap menghadapi era globalisasi. Selanjutnya ada asas-asas dari lembaga OJK. Ada pertama asas independensi. Artinya OJK bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Dengan asas ini, OJK bisa membuat keputusan yang objektif dan profesional, tanpa tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya, ada asas kepastian hukum. Segala kebijakan dan tindakan OJK harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuannya agar masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga keuangan merasa terlindungi dan memiliki kepastian dalam setiap keputusan yang diambil OJK. Lalu yang ketiga, asas kepentingan umum. OJK bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu saja, tetapi semua kebijakan OJK diarahkan agar sektor keuangan berkembang sehat dan masyarakat sebagai konsumen terlindungi. Lalu yang keempat, ada asas keterbukaan. OJK ini bersikap transparan, artinya memberikan informasi. Artinya dalam memberikan informasi, masyarakat luas, masyarakat tahu hal ini tuh penting agar publik bisa memahami kondisi sektor keuangan dan tahu apa saja langkah yang diambil oleh lembaga ini. Dengan keterbukaan, kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Lalu ada yang kelima, asas profesionalitas. OJK ini wajib kerja dengan standar profesional yang tinggi, mengedepankan keahlian, kompetensi, dan bertanggung jawab. Dengan asas ini, keputusan yang diambil OJK bukan hanya berdasarkan opini semata, melainkan melalui kajian yang mendalam. Lalu yang keenam ada asas integritas. Setiap pegawai dan pengurus OJK harus menjunjung kejujuran, konsistensi, dan etika dalam bekerja. Integritas menjadi dasar agar OJK dipercaya publik sebagai lembaga pengawas yang bersih dari praktik curang atau korupsi. Lalu yang terakhir ada asas akuntabilitas. Jadi semua tindakan dan keputusan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara. Dengan akuntabilitas, OJK menjaga agar setiap kebijakannya benar-benar mendapatkan manfaat dan tidak disalahgunakan. Next. Nah, untuk selanjutnya ada layanan konsumen. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 29. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitasi
penyelesaian pengaduan. Yang kedua itu ada POJK nomor 1 atau POJK 07 tahun 2013, 26 Juli 2013. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki unit kerja atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen. Nah, yang terakhir itu ada PDK nomor 1 atau PDK 07 tahun 2013, 16 Juli 2013. Sistem dan mekanisme pelayanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan. Next. Oke, ini terakhir ada sedikit kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan. Jadi perbedaan LPS dan OJK. LPS ini melakukan pemeriksaan dalam melihat kinerja keuangan seperti liabilitas, pemeriksaan aset, ketersediaan likuiditas, dan kualitas aset. Kalau OJK itu memperhitungkan kondisi permodalan, profitabilitas, profil resiko, dan tata kelola. Oke. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.